Halo, selamat sore, ready people. Masih semangat nggak sore hari ini nih? Ini di sesi terakhir di hari kedua ini, talk show dengan narasumber-narasumber kita. Setelah 2 hari terakhir kita sama-sama banyak ketemu dengan para pakar di bidangnya, yang tentunya banyak juga membantu kesiapan teman-teman selama proses rekrutmen yang sedang berlangsung secara virtual kali ini. Sekali lagi, saya Frederick Hedemans dari Frederick Communications mengucapkan selamat sore bagi yang baru ketemu, selamat bergabung seharian ini. Tadi pagi-pagi saya sudah ketemu sama Mas Christian Sugiono. Kali ini ada tamu yang berbeda lagi. Kali ini kita akan membahas kurang lebih sedikit banyak mengenai peran human resources dan peran skill dalam menghadapi masa pandemi seperti ini. Nah, ngomong-ngomong soal rekrutmen dan soal interview yang sedang berlangsung sekarang 2 hari terakhir ini, tentunya tidak semua teman-teman job seekers yang mencari pekerjaan atau yang berharap mendapatkan pekerjaan pada saat ini baru memulai kerja ya. Dalam artian mungkin teman-teman bukan semuanya fresh graduates atau teman-teman sudah pernah bekerja sebelumnya atau mau berpindah dari perusahaan yang sebelumnya dikarenakan satu dan lain hal. Bagi teman-teman yang kebetulan menghadapi kondisi di mana harus kehilangan pekerjaan karena masa pandemi seperti ini, tentunya teman-teman bisa relate sekali ke bahan pembicaraan kita di hari ini ya. Jadi kita akan sedikit banyak mengupas masalah hal ini selama 30 menit ke depan dengan narasumber khusus kita hari ini. Siapa dia? Kita lihat bersama-sama profilnya. Ya, selamat sore. Kita sudah terhubung dengan Mbak Vira Risnayani. Beliau adalah Ketua HRA atau Human Resources Association Bali. Selamat sore Mbak Vira, saya Ferry. Hai, Vira dan Ferry, apa kabar Mbak? selamat sore, baik. Gimana Baik, kabarnya, sehat ya Fred? Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paling nggak sekarang pertanyaan dulu kalau orang nanya, gimana kondisinya sekarang sehat? Dulu kayaknya basa-basi gitu. Sekarang kan nanya sehat tuh benar-benar dari lubuk hati yang Sekarang, paling dalam iya, gitu ya. Karena benar-benar kesehatan tuh luar biasa sekali ya Mbak Vira ya. Dalam kondisi seperti sekarang ini betul, kayaknya betul. bisa Gimana? sehat aja, bisa Sama-sama sehat surviving ya, aja dulu Fred? secara fisik gitu, secara kondisi aja kayaknya kita udah sangat bersyukur gitu ya Mbak Vira ya. Ya, ya, definitely. Betul. Mbak Vira sendiri sekarang di pekerjaan masih aktif atau sedang vakum atau dari sebagainya, bisa cerita barangkali untuk teman-teman di rumah mengenai profil Mbak Vira sendiri. Ya, salam kenal buat teman-teman semua. Saya lihat di sini ada 34 sambungan dari seluruh Indonesia. Kayaknya seru banget sampai sore. Semangat ya. Saat ini saya sekarang sedang bertugas di sebuah hotel grup, Oke, Hyatt Group ya, oke, di Sanur. oke, oke, Kemudian oke. kita baru saja membuka sebuah hotel baru juga di Hmm, Sanur, di ya, grup Hyatt yang sama, namanya Andas Hotel. ya. Jadi alhamdulillah masih ada kesibukan ini, Fred. Alhamdulillah. Termasuk Ya, salah satu yang bersyukur banget ya, masih ya. punya Mm-mm. diberi kepercayaan gitu ya. Betul, betul. Oke, senang sekali rasanya mendengar ada berita segar seperti ini dalam kondisi seperti begini ya. Masih ada kesibukan. Dalam artian begini, kadang-kadang kita juga pekerjaan kan bukan semata-mata soal uang gitu ya Mbak Vira ya, tapi lebih kepada bagaimana kita Betul, tetap mengaktualisasikan didiri kita, bagaimana kita tetap produktif gitu, bagaimana kita tetap bertahan dan surviving dalam kondisi seperti ini. Jadi ya, eh, kita bersyukur apalagi di dunia pariwisata di Bali itu memang masih acuan kan gitu bagi barometer dunia pariwisata. Tidak hanya di Indonesia, saya rasa di betul. seluruh dunia, mungkin di Asia mungkin salah satu yang terbesar gitu. Nah, sekarang kita mau mengerucutkan pertanyaannya nih ke pertanyaan pertama. Pada masa sulit seperti sekarang ini, kan perusahaan banyak bergantung pada kemampuan karyawan untuk produktif nih Mbak Vira. Jadi sebenarnya talenta apa sih yang betul-betul diperlukan dalam situasi kondisi seperti ini bagi seorang karyawan, bagi seorang individu? Right, itu pertanyaannya sangat mengena banget ya. Saya Hmm, mulai dari pengalaman aja dulu deh, karena ah, kalau dari pengalaman mungkin
saya memetik banyak sekali pengalaman berharga dalam 1,5 tahun hampir ini di masa pandemi. Yang pertama, pastinya kita sebagai bagian dari perusahaan harus belajar untuk menerima situasi yang berbeda. Itu nomor satu. Jadi talenta yang akan saya sampaikan ini semuanya sifatnya tidak ada di sekolah, tidak ada di kursus, tidak ada lembaga sertifikasi yang bisa memberikan sertifikasi ini. Nggak ada. Ya, jadi ini benar-benar on the job training banget. Yang pertama adalah talenta untuk bisa menerima dan kemudian mengikuti apa yang sedang terjadi, karena situasinya kan bergerak terus. Jadi pada saat kita mengambil keputusan dalam situasi yang normal, common sense-nya, logikanya udah ada. Tetapi situasi sekarang nggak ada yang normal. Jadi kita harus membuat logika baru, harus membuat pembenaran yang baru, mencari alasan yang baru, dan kemudian menerima dan menjalankan. Nah, itu skill-skill yang nomor satu benar-benar kita pelajari dalam 6 bulan pertama. How to acknowledge the situation and how to move on. Jadi nggak boleh gagal move on ini Fred di sini. Ini skill yang benar-benar akhirnya kita sebagai sesama karyawan, meskipun saya HR, saya juga karyawan ya. Kita harus benar-benar accept. Termasuk pada saat kita diberikan pilihan, kalau nggak ini ya ini, jadi nggak ada ini sama itu pilihannya, gitu. Jadi ya udah, if this is the option, ya how do I go about? Bagaimana saya bisa move on dan menjalankan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah skill untuk bisa kemudian bertahan dengan situasi yang sekarang, ya, karena tidak mudah situasi yang sekarang ini, terutama bagi teman-teman yang ada di hospitality industry. Mungkin bagi yang di hospitality industry boleh kasih reaction deh, saya ingin tahu dari sekarang udah 38 orang yang benar-benar di hospitality industry itu sekarang siapa aja sih gitu, boleh kasih reaction ya, saya pengen tahu, nanti mungkin nanyanya biar nyambung. Nah, bertahan dan kemudian harus kreatif, itu juga skill yang kemudian di sekolah-sekolah kita nggak belajar gitu. Kreatif dalam kemudian melihat opportunity apa yang ada, market apa yang ada, kemudian benefit apa yang saya masih bisa terima. Gajinya kemarin dikasihnya segini, sekarang segini. Jadi mesti kreatif dong, mesti cukup-cukupin, gitu. Dan kemudian yang ketiga adalah skill untuk bisa belajar cepat. Nah, itu talenta yang harus kita kembangkan sekarang, mau nggak mau belajar cepat, karena ternyata teman-teman yang bisa terus berkesinambungan di tempat kerja saat ini adalah yang kemudian rela dan kemudian bisa menjalankan lebih dari satu jenis pekerjaan. Itu kuncinya. Jadi yang seperti terjadi sekarang di beberapa perusahaan kami dan teman-teman yang ada di asosiasi juga, ada seorang HRD yang shift paginya ngerjain bayar gaji, kemudian sorenya dia ambil kerjaan di security, Kak, karena udah nggak ada orang lagi. Atau kemudian besoknya dia ikut di housekeeping, membersihkan kamar. Jadi itu bukan barang baru lagi sekarang, itu adalah sebuah keharusan untuk bisa kemudian cepat belajar ilmu. So, in a nutshell, itu kali ya, big picture-nya apa yang harus kita punya. Jadi sekarang benar-benar multi skill tuh bukan cuman ini aja ya, udah bukan cuman lagi jargon atau bukan cuman istilah, tuh benar-benar dijalankan benar-benar 100% your commitment benar-benar required untuk bisa surviving gitu dalam kondisi seperti ini ya, Mbak Fira ya. Iya, benar banget. Dan saya juga punya keberuntungan untuk tetap bisa melakukan beberapa proses interview ya, dan benar-benar sangat membanggakan karena teman-teman di luar sana memang udah benar-benar nggak pakai milih gitu ya. Saya mungkin title-nya udah di level sous chef, tapi saya masih bisa melakukan apapun yang harus dilakukan sekarang untuk supaya dapurnya jalan terus, Bu. Jadi misalnya kalau staff di kitchen itu nggak cukup, ya saya akan lakukan semua yang harus perlu dijalanin di kitchen tersebut. Jadi itu mentality tersebut yang harus ditaruh di depan tuh pada saat kita ada kesempatan untuk interview. Kita nggak bisa jualan experience kita yang ke belakang dengan job title kita yang sekarang dan berharap akan melakukan hal yang sama. Gitu. Yang pertamanya acceptance dulu barangkali ya, acknowledging bahwa memang kondisinya seperti begini ya, kita harus hadapi gitu, bukan denial atau bilang ya ini sih fase apa gimana, yang penting dipahami dulu kondisi yang sedang kita hadapi seperti apa, mungkin begitu ya Mbak Fira ya.
Iya, betul, betul banget. Mesti accept dulu, karena Accept dulu. memang kan waktu kita baru 2 bulan, 3 bulan, kita berharap, oh bulan Mei udah balik lagi. Iya. Kemudian mundur, oh bulan Juli bakalan Iya, 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 normal. iya, iya, iya. Sampai sekarang udah Juli tahun depannya ya. Ya dulu beritanya cuma kayak angin Ya, surga terus ya Mbak Vira ya, oh, udah kayak angin ribut nih, udah jadi kita udah lama-lama ya udahlah ya, ah, gitu ah. jalanin aja kayak gitu ya. Nah, ini kita Jalanin aja, bicara benar. soal Hmm. adaptability seperti ini nih Mbak Vira yang tadi Mbak Vira udah bilang di awal kayak gitu. Nah, tantangan utama sendiri itu sebenarnya bagi seorang praktisi HR gitu. Seperti apa gitu, bagaimana sih mempersiapkan, bagaimana membuat apa namanya, menciptakan skill up atau menciptakan skill baru bagi para karyawan, di mana habit dan segala macam kondisi pun dipaksa gitu berubah sesuai dengan kondisi yang seperti sekarang gini. Ini kan benar-benar siapa sih menyangka seperti akan begini gitu, kemudian seperti efek bola saljunya seperti begitu. Nah, tantangan utamanya sih bagi teman-teman HR gitu, bukan cuman buat Mbak Vira aja gitu. Kayak yang Mbak Vira lihat sendiri, saya rasa kalau Mbak Vira dengan apa namanya, dengan yang sekarang dipegang, bahkan ada perkembangan ke arah usaha baru dan sebagainya, saya rasa sudah kepegang. Tapi yang Mbak Vira lihat gitu dari teman-teman, challenge-nya tuh apa sih biasanya gitu, atau yang sering dihadapi? Ya, nah tadi kan kita ngomongin dari sisi job seeker-nya ya, Hmm, kemampuan untuk accept dan hmm, kemudian adjust dan mempelajari skill baru hmm, secepatnya. hmm, Dan harus dicerminkan juga pada saat mendapatkan kesempatan ya, interview, dia juga harus bisa hmm, menyampaikan bahwa saya siap untuk multi skill, saya siap untuk melakukan apapun yang hmm, diperlukan untuk hmm, membuat bisnis ini hmm, running. hmm, Nah, hmm, dari sisi employer, dari kita nih human hmm, resources dan hmm, kemudian team of department head, yang biasanya sudah terjadi selama hmm, ini adalah untuk memastikan kita melihat kembali kepada skill set yang memang bisa ya, digabung-gabungkan. hmm, Jadi kita sudah moving away dari yang namanya specific skills menjadi generalist skills. hmm, Misalnya dulu kalau kita lagi rame banget hmm, di departemen housekeeping hmm, ya, untuk apa namanya, kebersihan, itu hmm, ada beberapa section, ada yang hmm, khusus untuk kamar, ada yang khusus untuk public area, hmm, kemudian ada yang khusus untuk membersihkan villa. Itu beda-beda sectionnya, dan orang akan melakukan hal yang sama terus-menerus. Kalau sekarang udah nggak bisa seperti itu. Yang terjadi laundry hari ini, besok bisa di public area, besoknya bisa lagi masuk di kamar. Ya, itu yang simple, yang skillnya masih bisa digeser dengan ya, mudah. Nah, bila mana diperlukan untuk skill yang agak drastis berbeda, hmm, misalnya antar departemen, dari housekeeping hmm, ke security misalnya, hmm, atau dari kitchen ke stewarding, hmm, kita akan masuk ke departmental trainer. Yuk kita training dulu teman-teman yang existing, biar selain mereka ikhlas mau bantu, tapi juga mereka akan capable. Nah, di situ internal trainers masuk. hmm, Internal trainers akan kemudian memberikan ilmunya dan kemudian memberikan pendampingan supaya teman-teman yang mau bantu dan support ini hmm, hmm, bisa lancar kok, nggak apa-apa kok, bisa gitu. Jadi pada akhirnya nanti orang itu akan menjadi satu hotel skill set. Jadi bukan lagi satu departemen skill set. Dan kalau kita lihat dari teman-teman, kita review dari asosiasi, teman-teman HRD hampir semuanya sudah masuk ke sistem generalis skills ini. Udah nggak ada yang fokus sekali ke satu pekerjaan tertentu, kecuali pekerjaan-pekerjaan yang memang super skill, seperti kalau teman-teman di kitchen, seandainya kita tidak punya kemampuan khusus, nggak akan bisa produksi barang yang berkualitas. betul, Kemudian hygiene and sanitation-nya juga memang kan harus benar-benar dipelajari dalam waktu tertentu. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu, tentunya kita tidak akan langsung memindahkan orang begitu saja. Di front office atau di accounting itu diperlukan skill yang memang orang punya pengalaman sebelumnya, atau di training dalam waktu yang cukup juga. Jadi di mana dimungkinkan segera, kita akan segera lakukan proses generalisasi, tapi di mana belum segera bisa dilakukan, kita akan pilih kandidatnya, lalu kita akan pairing trainingnya, baru kemudian nanti dilepas. Di lapangan sendiri dengan adanya apa namanya proses adaptability seperti begini, yang apa namanya
interdepartmental atau interdepartmental skill seperti begini, pengaruh nggak sih Mbak Vira terhadap ekspektasi tamu misalnya seperti begini? Hotel yang Mbak Vira kelola itu kan high end, ya dalam artian orang datang, they pay certain amount of money, they have some sort of expectations. Yes. Bagaimana, how do you keep up gitu antara performance, tentunya kita sudah tahu gitu, kalau biasanya teman-teman yang skillnya di sini tiba-tiba ditempatkan di sini, tentunya sepintar apapun, sebagus apapun training yang diberikan, tentunya tidak akan up to seperti gini. Nah, dalam arti ini, apakah dalam kenyataannya sehari-hari di lapangan, apakah ada friksi atau jadi mulai terlihat ada gap atau perubahan seperti itu, bagaimana Mbak Vira? Yang namanya gap itu merupakan situasi sehari-hari kita ya, dan itu tanggung jawab kita sebagai leaders untuk memastikan bahwa teman-teman itu merasa nyaman dalam bekerja dan tamu juga tidak dirugikan dalam hal ini. Ya, jadi dalam hal ini memang yang berubah juga. Kalau dulu sebelum situasi pandemi yang namanya manajer itu lebih banyak untuk melakukan monitoring, checking, delegation, dan kemudian following up on reports. Sekarang yang namanya manajer itu juga ikut masak, juga ikut melakukan proses check-in, juga ikut melakukan proses service. Iya, jadi dia benar-benar terjun. Nah, dalam hal ini pada saat kita terjun sebagai manajer, kita akan bisa lihat langsung dan otomatis akan mempunyai kesempatan lebih banyak untuk mencegah terjadinya permasalahan. Gitu. Karena jumlah leader juga berkurang kan sekarang. Jadi kita nggak cuma berkurang di level timnya saja, tetapi level manajer juga kita benar-benar di stretch. Jadi sekarang yang terjadi adalah kita benar-benar on the floor, kita benar-benar melihat apa yang terjadi di lapangan. Kemungkinan untuk terjadinya glitches atau permasalahan itu pasti ada, karena ya gimana pun juga namanya adjustment. Cuman kalau kita udah lihat setahun terakhir ini, we have been practicing in the past 1 year. Gitu. Jadi actually, if you come to these hotels, you wouldn't be able to separate which one is which. Begitu dia pakai seragamnya security, dia akan acting like security. Begitu dia pakai seragamnya housekeeping, ya dia akan acting like housekeeping. Besoknya dia pakai seragam berbeda lagi. So it's actually blessing in disguise, karena nanti begitu kita kembali ke situasi normal, kita akan punya workforce yang tangguh. Nah, ini adalah blessingnya kita. Kita akan punya workforce yang tangguh dan siap untuk palu gada. Nah, nilai jualnya jadi lebih tinggi tuh. You need to be able to wear different hats at the same time gitu ya Mbak Vira ya. Jadinya perannya jadi banyak. Jadi benar-benar kayak pemeran Oscar nih, hari ini jam segini jadi ini, jam segini jadi ini, seperti begitu barangkali ya Mbak Vira ya. Yes, you are an actor gitu kan. Betul. Nah sekarang gini Mbak Vira, tidak selamanya kondisi itu ideal ya, dalam artian begini. Ada yang bisa dipertahankan. Saya sudah ngobrol juga dengan teman-teman praktisi HR sebelumnya, sama dev head juga, teman-teman narasumber sebelumnya, pengusaha juga gitu. Di satu sisi kadang-kadang mereka terpaksa mau nggak mau karena kondisi ya, mereka harus, they need to let go certain people kayak gitu ya, walaupun berat hati seperti mereka harus melepaskan sebagian orang yang mau nggak mau, karena bagaimanapun ya you work on certain budget kayak gitu. Nah, untuk mengantisipasi masalah seperti begini, sebenarnya menurut Mbak Vira, baiknya itu skill apa sih harus dimiliki oleh seseorang itu gitu loh, dalam artian untuk menghadapi rainy day seperti ini. We will never know, kita tidak pernah tahu. Amit-amit yang baik, pengennya ya semoga cepat segera selesai dan cepat kembali normal gitu. Tapi in any situation agak prolong seperti begitu, sebenarnya skill apa sih sehingga pada saat kita tiba-tiba besok dihentikan, Ferry, mohon maaf ya kita nggak bisa lanjutin kontrak kamu, besok mau berhenti, kita bingung gitu mau makan apa besok. Nah menurut Mbak Vira gitu, dari kacamata seorang HR, sebenarnya skill yang main skill orang yang perlu miliki itu, terutama orang yang bergerak di bidang pariwisata, itu apa sebenarnya? Ya, tapi Fer, lu masih employed kan? Jangan-jangan nanti gue mesti terima CV dari lu ntar. Tunggu, berarti nanti minta emailnya. Ya, situasi itu sudah terjadi dan masih sedang terjadi ya, di mana sebuah perusahaan dalam rangka untuk memastikan kelangsungan perusahaannya mengambil langkah-langkah redundancy. Itu yang sudah terjadi in the past 1 year, dan sepertinya masih berkesinambungan ini situasinya. Sebagai seorang workforce, memang ini adalah situasi yang kita nggak tahu akan terjadi kepada kita kapan.
Ya, jadi yang nomor satu adalah acceptance itu penting, dan kalau saya lihat di Bali seberapa sulitnya situasi ternyata karena acceptance levelnya tinggi dan kemudian kemampuan untuk bertahan dalam arti memanfaatkan skill yang dia miliki di hospitality itu masih bisa membuat orang untuk bertahan. Ya, apa sih yang dimaksud dengan skill yang dia miliki di hospitality? Jadi apapun yang dia pelajari pada saat dia bekerja itu dia pakai untuk cari duit sekarang. So, ya, nah one of the thing yang kemudian saya pelajari di teman-teman yang masih bisa survive di luar dari employment adalah dia tidak hanya belajar skill di mana dia bekerja pada saat itu. Misalnya saya seorang housekeeping, saya cuma belajar skill housekeeping aja, enggak. Saya ternyata berteman sama anak-anak kitchen dan saya belajar resep-resep yang dilakukan di sana. Sehingga pada saat saya tidak memiliki pekerjaan, ternyata bulan depannya dia udah buka lapak. Jualan tahu walik, ya kan, jualan cendol, dan kemudian itu menjadi salah satu payungnya dia untuk survive. Gitu. Nah, most probably adalah sekarang skill untuk berteman dan ekstrak informasi dari departemen yang berbeda-beda dan skill set yang berbeda-beda. Jadi artinya pada saat kita bekerja tidak hanya belajar apa yang harus kita lakukan, tapi juga belajar apa yang kita lihat bisa berguna untuk hidup kita. Karena hospitality itu kan kayak University of Life ya. Benar. Everything you want to know about survival in life itu ada di hospitality. Belajar bersihin kamar, belajar masak, belajar manage uang, belajar ramah tamah, semua ada di situ. Belajar menghandle krisis, semua ada. Jadi pelajaran utama adalah supaya kalau bisa kita survive di luar sana, pada saat kita ada di dalam, jangan kacamata kuda, gitu. Kita harus buka wawasan kita sekarang. Gitu. Dan itu yang saya lihat teman-teman sekarang ini masih bisa survive karena itu. Yang tadi meminjam istilah yang Mbak Vira omongkan di awal itu palu gada gitu. Karena saya lihat sendiri dari teman-teman saya sendiri aja kayak gitu. Sekarang yang bertahan itu memang yang palu gada ya, dalam artian yang dari dulu mereka pola pikirnya udah ke arah sana, udah nggak pernah jijian lah istilahnya gitu ya. Kadang-kadang kan tahu sendiri gitu, ada teman yang spesialnya di sini dia nggak pernah sama sekali mau nyentuh ini. Sementara ada orang teman-teman yang dari awal sebelum pandemi pun misalnya dia ada teman saya seorang financial controller atau kerja di e-commerce, tapi dia seneng jualan juga, bikin ini, bikin itu. Nah itu sebenarnya iya benar. Jadi apa sih sebenarnya harus aku tuh sampai nyoba loh, meskipun aku employed ya pada saat situasi pandemi itu, aku ingin ngerasain perasaannya teman-teman gitu ya. Jadi aku nyoba, bukan karena pengen making more money, I just want to know how it feels to survive gitu ya. Gue jualan risoles dong, susah amat jualan. Ya, mulai dari posting di Instagram, habis itu ngejawabin DM, udah banyak nanya, habis itu nggak jadi beli, gitu kan, sebel banget. Betul. Terus habis itu nelfonin Gojeknya nyasar. Aduh, oh my god. Jadi gue benar-benar salut sama teman-teman yang memang dari pekerjaan yang rutin udah tahu apa yang harus dilakukan besok. Kalau bikin salah itu pasti ada senior yang cover. Sekarang benar-benar harus terjun bebas. Wow, itu buat anda di luar sana, you are much better than us yang ada di dalam company gitu loh. Hikmahnya barangkali itu ya Mbak Vira, udah jangan jijian dari awal, sekarang udah mulai siap-siap gitu. Kalau saat hujan kita udah tahu mau ngapain seperti begitu barangkali ya. Jadi itu talent nggak jijian gitu ya? Talent nggak jijian itu apa sih istilahnya itu ya? Jangan sok lah gitu. Kadang-kadang kan kita kadang namanya manusiawi gitu ya. Kita juga kan perasaan udah punya posisi gitu, misalnya udah punya ini kayaknya masa sih gue mau ngerjain beginian, masa sih gue mau jualan lagi ginian, yang nanya-nanya orang yang kakak ini begini, yang ngeselin, yang nawar-nawar ngomong berpuluh-puluh kali tapi nggak jadi beli, itu kan bikin kesel gitu kadang-kadang. Tapi ya ternyata memang ini sebuah proses gitu ya Mbak Vira ya, dalam artian ya hidupnya seperti itu gitu, dan berarti tidak selalu segampang membalikan telapak tangan pada saat kondisi tidak berpihak kepada kita seperti itu barangkali ya Mbak Vira. Nah, in any situation bahwasanya mulai banyak job availability dong. Kenapa Mbak? Sekarang udah mulai ada loh teman-teman pasti memperhatikan di platform pencarian kerja gitu, udah mulai banyak orang yang membuka lowongan kerja lagi gitu kan ya. Aku rasa ini sangat menarik untuk bisa menampilkan talenta Anda selama Anda dirumahkan atau tidak punya pekerjaan. Itu yang harus dijual sekarang pada saat
Sebenarnya ini kondisi seperti ini bagi Mbak Fira gitu, bagi seorang praktisi hijab. Ini sebenarnya di satu sisi apakah ini kesempatan bahwa kita need to push the restart button, atau memang sebenarnya memang perlu juga gitu. Dulu belum ada katalisnya kali, tapi memang sekarang orang baru belingsatan gitu, tiba-tiba setelah begini kan akhirnya dia harus begini, harus begitu. Nah, seperti Mbak Fira bilang tadi itu blessing in disguise, tapi apakah sebenarnya ini diperlukan setiap saat? Jadi udah ke depannya manajemen pun bisa memikirkan resiko seperti begini gitu. It's a calculated risk that anything could happen. Bahwasanya mulai pola pelatihan karyawan pun sudah mulai berubah, ada shifting ke arah sana gitu. Kalau dari Mbak Fira sendiri bagaimana ini? Oke, nomor satu, nggak ada yang ngarepin situasi seperti ini ya. Namanya kita adalah manusia yang masih penuh rasa syukur, pasti kita akan berusaha mencari silver lining, blessing in disguise, dan kemudian belajar dari situasi. Nah, definitely situasi sekarang ini adalah game changer buat setiap orang, buat business owner juga game changer. Saya bisa ngerasain penderitaan business owner yang selama 1,5 tahun terakhir ini zero revenue ya, bahkan harus norokin gitu kan, istilahnya rugi bandar tapi setahun lebih. Coba gitu ya, bayangin jadi business owner sekarang. Nah, tentunya ini merubah mindset dari segala angle ya, mindset dengan how to run the business, kemudian mindset how to have a recruitment kriteria. Jadi talent kriteria kita juga sekarang bergeser, shifting. Karena dulu mungkin punya kebutuhan untuk karyawan yang sekian banyak, pada saat nanti kita resume to normal, kemungkinan kita nggak akan kembali ke jumlah yang ini. Kita akan mengerucut sedikit. Kenapa? Karena talent yang existing sekarang sudah membuktikan bahwa survival skill kita memberikan skill baru, yaitu skill untuk multitasking. Bukan berarti jumlah pekerjaannya berkurang, tidak. Yang terjadi adalah nanti kesempatan untuk memberikan bisnis ini dalam bentuk yang berbeda. Misalnya, nanti bisa jadi nih ya, kamar itu nggak dibersihkan sama karyawan, tapi dibersihkan sama teman-teman kita yang sudah keluar dan kemudian punya bisnis membersihkan kamar. Nah, itu kan kita udah lihat tuh banyak orang yang punya bisnis untuk membersihkan, jasa membersihkan mall, jasa membersihkan dapur. Nah, jasa membersihkan kamar, why not? Kan begitu. Bahkan sampai ke hotel bintang 5, bila mana ini dilakukan oleh tenaga profesional yang ex hotel bintang 5 dengan remunerasi yang baik, win-win solution. Jadi bisnis modelnya sudah pasti akan bergeser. Ya, dan akan tetap memberikan kesempatan untuk banyak orang, cuman tidak dalam bentuk yang sama gitu. Jadi kayak ganti baju gitu, Mas. Oke, sebelum kita tutup pembicaraan singkat kali ini, barangkali dari Mbak Fira ada sedikit pesan untuk teman-teman job seekers di luar sana yang sekarang lagi sama-sama fighting nih mencari posisi di antara sekian banyak ada ini, yang singkat, yang padat, yang mengena seperti itu. Silakan Mbak Fira waktunya. Ya, buat teman-teman job seeker out there, saya tiap hari mantengin World Wide Web ya, dan kemudian saya sudah melihat banyak sekali opportunity. Saya juga melihat beberapa cruise ship juga sudah mulai melakukan pemberangkatan. So what you need to do is to put on your game on face, your warm face, memastikan pada saat Anda interview itu adalah kesan yang diinginkan oleh job provider, yaitu nomor 1 palu gada ya, dan nomor 2 adalah memastikan Anda siap untuk belajar dengan cepat. Your skill set tidak diragukan, karena siapapun yang ada di luar dari organisasi saat ini bukan karena Anda tidak mampu, tetapi karena situasi. Itu udah pasti. Jadi pada saat kita interview, you have to use your 12 months of experience, tidak bekerja ini sebagai sebuah pembelajaran yang Anda tampilkan supaya bisa nanti menjadi keunggulan dalam pada saat proses interview. Itu aja kayaknya, Mas. Terima kasih banyak Mbak Fira, benar-benar ini insightful banget. Nanti kita tetap harus ketemu, kita ngobrol lebih banyak lagi di luar forum tentunya, karena banyak hal yang sebenarnya pengen saya tanyakan, tapi karena keterbatasan waktu kita harus tahan dulu. Mungkin nanti suatu saat kita panggil lagi Mbak Fira kalau masih bersedia. Terima kasih untuk waktunya, menyempatkan diri di tengah sela-sela kesibukannya. Sukses untuk di pekerjaan serta
apapun yang sedang Mbak Vira jalankan sekarang. Untuk teman-teman job seekers, tadi demikian percakapan singkat kita dengan Ibu Vira Risnayani, beliau adalah selaku Ketua HRA atau Human Resources Association Bali. Jadi tadi kuncinya seperti Mbak Vira bilang itu adalah palu gada. Jadi you need to be able to wear different hats altogether. Jadi sekarang skill udah nggak cuma 1-2, benar-benar harus ngerjain bisa segala macam, jangan jijian dan tetap harus bisa adaptif terhadap perubahan yang kemungkinan ada dihadapi ya. Oke teman-teman, dengan percakapan tadi kita dengan Ibu Vira tadi sekaligus menutup mata rangkaian acara talk show di Bali Virtual Career Fair kali ini. Setelah ini teman-teman jangan kemana-mana dulu karena masih ada pengumuman menang giveaway di closing. Stay tune, tetap semangat, tetap berkarya.